bertemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai termokimia. Ya, ini merupakan materi kelas 11 dan ini adalah bagian yang pertama dari rangkaian video termokimia. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran yang lainnya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang termokimia. Pada kesempatan kali ini, di video termokimia bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian entalpi dan juga tentang perpindahan kalor. Sebelum kita mulai ke materi, di sini saya punya studi kasus terlebih dahulu. Pernah kalian berpikir ketika kita menuangkan air ke dalam gelas, kita akan dapat dua keadaan? Yaitu yang pertama, ketika kita menuangkan air panas, maka gelasnya akan terasa panas. Dan ketika kita menuangkan air dingin, maka gelasnya akan terasa dingin. Nah, dari contoh kerja seperti itu, kita sebenarnya sudah menerapkan prinsip termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan bahas atau kita akan kupas tuntas mengenai fenomena yang sudah sering terjadi di sekitar kita. Oke, yang pertama yaitu proses termokimia exotherm atau ketika kita menuangkan air panas. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas? Yang terjadi adalah dinding gelas itu akan ikut panas. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu terjadi karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sistem di sini adalah air yang dituangkan ke dalam gelas, sedangkan lingkungan di sini adalah gelas itu sendiri. Maka nanti suhu di dalam sistem akan berkurang dan suhu di lingkungan akan bertambah, itulah yang menyebabkan dinding gelas terasa panas. Oke, yang kedua adalah proses endotherm, di mana proses ini terjadi ketika kita menuangkan air dingin ke dalam gelas. Contohnya ya, ketika kita menuangkan air dingin ke dalam gelas, maka dinding gelas akan terasa ikutan dingin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu terjadi karena ada transfer kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Lingkungan berarti dia itu adalah di sekitar gelas, dan sistem berarti dia adalah apa yang ada di dalam gelas. Karena terjadi transfer kalor atau transfer panas dari lingkungan ke sistem, maka akan menyebabkan dinding gelas terasa lebih dingin dan air yang ada di dalam gelas berangsur-angsur suhunya naik. Hal itu akan menyebabkan juga suhu di dalam sistem akan bertambah dan suhu di sekitar lingkungan akan berkurang. Ketika kita sudah memahami tentang perpindahan kalor, maka selanjutnya kita akan masuk ke entalpi, di mana entalpi adalah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia pada kondisi tekanan yang tetap. Nah, kedepannya entalpi ini akan dinotasikan dengan huruf H besar yang berarti awal dari kata heat of content. Dan untuk perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terlibat dalam suatu reaksi kimia pada kondisi tekanan yang tetap, baik itu untuk kalor yang diserap ataupun untuk kalor yang dilepaskan. Nah, tapi nanti ditinjau dari perubahan entalpinya, reaksi kimia dibagi menjadi dua kelompok besar.
yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endotherm. Dimana yang pertama untuk eksoterm. Reaksi eksoterm terjadi ketika adanya pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan kalor dari hasil reaksi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan kalor pereaksi. Seperti kita tuliskan dalam rumus, kalau delta H atau perubahan entapi untuk reaksi eksoterm itu adalah H hasil atau entapi hasil dikurangi dengan H pereaksi atau entapi pereaksi, dan dia akan bernilai kurang dari 0. Nah, jadi sampai di sini H itu akan menyebabkan delta H bernilai negatif. Seperti kita lihat dari diagram berikut. Ini adalah diagram energi untuk reaksi eksoterm, di mana untuk suhu atau sumbu Y itu adalah untuk energi dan untuk sumbu X itu adalah reaksi. Bisa kita lihat kalau untuk diagram ini kondisi pereaksi dia berada pada titik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil reaksi. Maka nanti energi pada saat reaksi berawal itu akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan energi pada saat reaksi ini berakhir. Nah, jika kita masuk ke rumus delta H sama dengan H hasil dikurangi H pereaksi, maka selisihnya akan menghasilkan nilai delta H sama dengan negatif. Seperti dilihat pada gambar, kalau selisih antara titik atau garis pada saat reaksi mula-mula dan pada saat reaksi akhir, itulah yang kemudian kita sebut dengan delta H. Di mana ciri untuk reaksi eksoterm yang lain adalah sistem akan melepaskan kalor dan energi sistem akan berkurang, yang akan menyebabkan suhu lingkungan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi mula-mula. Selanjutnya, yang kedua adalah reaksi endotherm. Reaksi endotherm akan terjadi ketika adanya penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem, yang akan menyebabkan kalor dari pereaksi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan kalor hasil reaksi. Seperti kita misalkan atau kita tuliskan dengan rumus delta H sama dengan H hasil atau entapi hasil dikurangi dengan H pereaksi atau entapi pereaksi, dan dia punya nilai lebih dari 0. Atau bisa kita sebutkan kalau delta H untuk reaksi endotherm itu akan bernilai positif. Seperti kita lihat dalam diagram energi endotherm berikut. Nah, ini sama seperti diagram sebelumnya untuk reaksi eksoterm, yaitu untuk sumbu X itu adalah reaksi dan untuk sumbu Y itu adalah energi. Ada terlihat perbedaan yang mencolok untuk reaksi endotherm ini, di mana energi untuk pereaksi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan energi untuk hasil reaksi. Nah, hal ini menyebabkan entapinya pun akan bernilai positif ketika kita masukkan ke dalam rumus delta H, yang rumusnya H hasil di mana dia punya nilai lebih besar dikurangi dengan H pereaksi yang punya nilai lebih kecil, maka dia akan bernilai positif. Nah, selisih antara energi pada saat reaksi bermula dan pada saat reaksi berakhir, itulah yang kemudian kita sebut dengan delta H.
Dengan ciri reaksi endoterm yang lainnya adalah sistem akan menerima kalor yang akan menyebabkan entalpi atau energi sistem bertambah, sehingga suhu sistem atau T sistem akan naik jika dibandingkan dengan kondisi mula-mula. Atau bisa kita katakan kalau T sistem atau suhu sistem akan lebih besar dibandingkan dengan suhu lingkungannya. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai termokimia bagian pertama. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update mengenai informasi materi pembelajaran kimia yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.